sampai akhirnya ada flag itu di 6 bulan. Waktu itu dia lagi ada acara kantor. Hai. Balik lagi, malam ini kita mau ngobrolin pengalaman kita berdua tinggal di Kazakhstan. Dan kita mau cerita berbagi pengalaman kita waktu proses anak bersalin melahirkan anak kita sambil menjinga. Oke, kita mulai. Jadi kita berdua sempat tinggal di Kazakhstan karena kebetulan suami kerja di sana. Terus kita di sana menghabiskan, kalau suami kira-kira 4 tahun, aku kira-kira 3,5 tahun lah. Jadi habis nikah, kamu habis nikah, aku langsung ke sana. Dan alhamdulillahnya 1 bulan nikah itu aku langsung langsung hamil. Itu aku datang bulan Juni summer. Pas Summer bulan Juni. Terus langsung cari-cari rumah sakit. Asuransi, persiapan melahirkan lah pokoknya. Dari dokter, rumah sakit, asuransi, kita pure ya, semuanya asuransi ya. Terus cari info-infonya lah, karena kebetulan di sana kita terkendala sama bahasa. Terus juga kita sebelumnya belum ada yang pengalaman lahiran untuk warga negara Indonesianya, belum ada yang pengalaman lahiran di Kazakhstan ya sana. WNI pertama yang lahiran di sana. Yang berencana lahiran di sana. Terus karena di sana bahasanya Rusia dan Kazakhstan, dan kita nggak ada yang bisa bahasa Rusia dengan baik dan benar, apalagi cara bacanya. Jadi benar-benar struggling banget lah ya, dan nyari informasinya. Alhamdulillah banyak teman-teman kita warga negara sana, warga negara Kazakhstan yang bantuin, teman-teman kerja, teman-teman kantor. Thank you for everything. Terus mulai pertama tahu hamil, kita seminggu kemudian itu langsung coba ke dokter. Di sana di rumah sakitnya semacam klinik dulu ya. Klinik sebetulnya, kalau bukan rumah sakit besar. Jadi klinik yang mengcover juga untuk asuransinya. Jadi kita asuransi di klinik tersebut juga. Tapi kliniknya itu dia punya banyak cabang lah ya hitungannya. Beberapa jadi cabang di daerah di setiap itu. Bukan daerah sih, kayak zona itu per zona. Jadi di seluruh Kazakhstan sih dia punya klinik itu. Ada untuk biasa tapi dia per zona gitu. Aku tadi yang jatuh, kamu yang jatuhin, aku yang jatuh. Terus kita dibantuin pertama ke dokter Objin pertama. Ada translatornya. Jadi kliniknya itu pas di bagian resepsionisnya itu juga untuk warga negara asing, menyediakan bantuan yang bisa menerjemahkan resepsionisnya. Jadi kita setiap itu, makanya kita pilih klinik itu karena kebetulan rekomendasinya atau yang kita cari-cari itu klinik tersebut bisa biasa menangani orang asing. Itu dokter Objin pertama. Terus kita langsung dicek kan, pakai pertama tes spek, beli tes speknya, terus kita cek, terus hasilnya positif, terus kita cek ke dokter. Terus untuk proses USG-nya tuh terpisah. Jadi habis dari dokter Objin tuh USG sendiri, dokter USG-nya juga beda gitu. Jadi nanti hasilnya akan di-compare gitu. Mereka tuh sistemnya kayak gitu. Jadi pas awalnya itu
Pas udah tahu dari test pack-nya itu, kita mau otomatis langsung urus asuransinya nih untuk proses. Jadi di sana untuk proses kehamilan sampai melahirkan itu kita bisa di cover oleh asuransi. Kita mau urus kayak gitu, tapi pas dari dengan hasil itu kita USG sama dokternya, kita mau sign untuk asuransinya, nggak dibolehin karena katanya itu karena janinnya masih umur 2 minggu ya, belum kantung embrionya itu belum terisi atau apa sih? Kantung kehamilan dia bilangnya. Enggak tahu deh bahasa kita, karena translatean jadi iya, permasalahan dengan embrio gitulah ya. Belum jadi kelihatan jadi nih, jadi masih ada kemungkinan besar ini akan beneran jadi atau enggak, makanya dari tunggu ya dari pihak asuransi tunggu dulu sampai USG sekali lagi. Kalau udah fix jadi USG baru tanda tangan asuransinya. Itu 2 minggu setelah USG pertama, jadi sebulan yang ditunggunya itu 2 mingguan gitu lah. Terus sebulan akhirnya kita USG lagi. Alhamdulillah sih sehat semuanya, nggak ada masalah. Jadi hasilnya juga cukup baik. Jadi kita bisa langsung tanda tangan asuransi itu. Terus dari hasil objinnya juga baik, nggak ada masalah. Cuma mulai setelah masuk sebulan itu ada tuh muntah-muntah, mual gitu ada, tapi cuma kalau nyium bau bawang putih, jadi otomatis nggak bisa masak. Caranya makan itu alasan kayaknya. Sebetulnya nggak bisa masak tuh kayaknya apa, sampai sekarang dipikir tuh ini alasan kayaknya nggak bisa masak, bawang putih kayak gimana, kayaknya enggak. Beneran, dan caranya masak tuh jadi setiap pulang kantor jam 7 malam itu udah disiapin masakan. Misalkan mau masak soto, bawang putih, bawang merah, bumbunya apa, daun salam apa segala macam ditaruh gitu, disiapin. Nanti yang eksekusi suami gitu. Terus jadi aku masuk kamar biar baunya nggak kecium. Soalnya begitu baunya kecium, ditumis aja tuh langsung gitu, muntah-muntah gitu. Bener nggak ya? Bener lah. Itu sampai awal trimester, enggak 4 bulan trimester kedua, tapi awalnya masuk 4 bulan gitu. Abis itu baru normal. Terus apalagi sih, kita ganti objin juga abis itu di 4 bulan itu deh kayaknya, yang dokter yang kedua ini yang terus sampai akhir. Oh iya, ganti objin karena dokternya itu pindah rumah sakit, pindah klinik, bukan nggak kerja di klinik itu lagi. Jadi mulai lagi gitu, jadi kayak dari awal dicek lagi ulang semua darah apa segala macam, ulang lagi. Jadi karena dia butuh, nah bikin repotnya sih menurut aku di situ gitu ya. Jadi dari dokter USG kalau ini tuh udah beda, jadi datanya disinkronin lagi apa kalau ada yang nggak sama apa, agak ribetnya itu. Terus tapi di sana enaknya udah diwajibin setiap 4 bulan, hamil 4 bulan itu untuk cek kromosom yang janin itu loh, yang aku nggak tahu ya kalau di sini, belum pernah pengalaman hamil di sini. Cek kromosom lah untuk si bayinya itu apa ada kelainan genetik atau enggak ya. Itu ada masalah atau enggak, itu kelihatan di 4 bulan itu. Terus oh ya, di Kazakhstan itu, kalau di Kazakhstan ini rumah sakitnya tuh beda kayak di kita. Kalau misalnya di Indo itu satu rumah sakit banyak spesialis nih. Nah kalau di Kazakhstan tuh misalnya itu rumah sakit ini spesialis misalnya jantung aja gitu, atau enggak nanti rumah sakit vaksin pindah lagi rumah sakitnya, ada nomornya berapa, rumah sakit khusus lahiran beda rumah sakit lagi, walaupun misalnya rumah sakit itu namanya sama tapi beda tempat-tempatnya tuh. Jadi bukan beda per lantai, beda lokasi, dipisahkan, gedung, beda lokasi gitu. Jadi seru lah. Jadi ya lahiran kesana sini Jadi waktu yang posisi 4 bulan itu
itu beda rumah sakit perginya. Nanti hasil dari rumah sakit itu dibacain sama dokter di situ, hasilnya apa bla 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 bla, bawa lagi ke dokter yang biasa kita, dokter klinik itu, jelasin lagi ke dia ini nih hasil ini nih. Terus di sana kita nggak ada kendaraan pribadi, jadi sebelumnya nggak ada kendaraan pribadi, jadi kita naik taksi. Di sana tuh ada, waktu itu pakai Uber ya. Uber. Iya, Uber ya. Uber atau enggak di sana sistem taksinya mobil-mobil biasa itu kita bisa stopin itu legal. Terus dia buka kacanya, kita nego harganya, mau kemana nih, harganya berapa, kayak gitu. Kalau nggak deal jadi jalan lagi juga apa-apa, dan kita cari yang di belakangnya lagi. Di sana masih kayak gitu dan relatif tergolong aman. Iya, untuk tingkat kriminalitas di sana rendah ya. Rendah. Jalan sampai malam sendirian cewek pun masih nggak masalah gitu. Terus jadi kebayang kan lagi hamil-hamil. Terus enggak, aku tuh waktu pertama hamil sama, tapi begitu jadi udah membesar masuk trimester 2 itu Oktober September udah gede, udah mulai dingin terus di sana. Nah, jadi kan kebayang kan dingin di pinggir jalan. Aku biasanya nyari stop taksi dulu, nanti taksinya itu nanti dia turun dari lobi atau apa, terus nggak ada modelnya lobi rumah sakit yang lobinya ketutup gitu misalnya, jadi kita ke hotel itu kebuka. Iya, kebuka aja deh, pintu langsung buka. Terus itu udah mulai masuk 6 bulan, udah masuk musim dingin. Ada masalah sama pinggul bagian kiri. Itu kalau buat jalan sakit banget, jadi suka minta tolong di papa untuk ke toilet atau untuk jalan gitu, keluar kamar. Itu bisa sampai nangis. Aku nggak tahu kenapa kalau itu. Karena nanya ke dokter pun jawabannya juga nggak apa-apa, itu karena kehamilan mulai membesar, gitu aja jawabannya. Itu sampai akhirnya ada flag itu di 6 bulan. Waktu itu dia lagi ada acara kantor, lagi ada acara kantor lah. Terus terus nelfon siapa sih? Nelfon kamu. Oh, nelfon aku. Ngasih tahu aku flag gitu, apa ada keluar darah, tapi warnanya kayak tomat, maksudnya kayak peresan air tomat gitu warnanya, bukan darah seger yang merah gitu, enggak. Ini gimana kalau kayak gini, pas pipis gitu ada gitu, ini masalah atau enggak, kita nggak tahu benar-benar. Terus akhirnya nelpon ke asuransinya, terus langsung disuruh langsung cek, jadi langsung ambulan datang ke rumah, jemput dia sendirian. Aku lagi acara tuh, jadi dia langsung dijemput ambulan ke sana. Aku dari acara itu bingung kan, ini gimana lagi, sedangkan lagi nggak konsen lah, lagi ada acara penting lah. Terus habis itu nggak ada orang yang gantiin lagi. Aku minta tolong, akhirnya ada yang gantiin, bisa gantiin tugas aku, kerjaan aku kan, nge-handle dulu lah kerjaan aku. Langsung aku dianterin sama ada teman kantor dianterin lah langsung ke rumah sakit UGD. Ini rumah sakitnya rumah sakit khusus melahirkan. Ya, rumah sakit besar. Tapi khusus untuk melahirkan aja gitu. Dibawa ke sana, sampai di rumah sakit pun sendirian, nggak ada yang bisa bahasa Inggris, cuma diarahin ke sini gitu doang. Sama petugas medisnya juga cuma dipanggil, dicek apa segala macam, nungguin hasilnya untuk ngebacain hasilnya, karena aku orang asing aja tuh nyari dulu dokter yang bisa di bahasa rumah sakit Inggris itu yang bisa bahasa Inggris. Jadi nunggu hampir sekitar sejam lebih. Sorry ini udah jatuh. Tadi kita nggak ke-record karena memorinya full, jadi baru ganti memori. Terus dia jatuhin, jadi dicoret. Coretnya baru sekarang. Ya. Terus sampai hasil diagnosanya itu aku nunggu sejam itu untuk nyari dokter yang bisa bahasa asing untuk diterjemahin. So far hasilnya alhamdulillah nggak ada masalah, sehat semua. Cuma itu dari janin yang mulai membesar, jadi ada sisa-sisa darah kotor yang menstruasi yang lalu yang harusnya aku mesus, ternyata aku hamil, itu kayak luruh dari dinding rahim gitu aja. Terus aku datang terus udah
nggak boleh masuk juga ke UGD-nya itu, jadi di depan pintu itu security. ya, jatuhnya itu kayak UGD gitu. Di depan pintu security ditahan situ sampai nunggu dia keluar. Tapi nggak lama, pas aku datang itu udah selesai. Aku udah sama dokternya sendiri gitu. Jadi tanpa dia itu pun dia boleh masuk karena ya ada opsional orang asing gitu, karena memang kita nggak tahu situasinya di rumah sakit itu, yang namanya laki-laki itu nggak boleh masuk satupun kecuali dokter. Jadi ternyata khusus banget buat ibu-ibu melahirkan aja gitu. Jadi suami itu cuma sampai di pintu kaca itu doang gitu. Selebihnya dia masuk sendiri gitu. Pulang dari situ bed rest lah pokoknya di rumah. Ya istirahat, nggak ada masalah, nggak ada kendala, kita masuk. Terus waktu itu dia pas hamil, pas hamil itu dia sempat dikasih satu obat. Terus buat bukan, itu hamil pertama. Hamil pas jadi ya awal bulan, awal di semester pertama kan. Awal pertama 2 minggu check up pertama, yang nunggu lagi check up berikutnya itu dikasih obat sejenis penguat kandungan gitu. Apa sih, bukan penguat kandungan, apa sih yang penguat apa, rahim penguat kandungan lah, yang apa dia bahasanya gitu. tapi ya kita tahunya tuh setelah kita stop, karena awalnya itu dikasih itu, terus nggak tahu kenapa dia setiap minum itu kayak orang sempoyongan, kayak ngefly itu sebenarnya enak obatnya, tapi kalau kondisi lagi hamil dan nggak bisa ngerjain kerjaan rumah karena sendirian kan, jadi nggak bisa kerja ya. Aku kayaknya waduh dia udah banyak banget nih. Jadi kalau setiap gitu pulang kan, biasanya kalau setiap makan siang biasanya tuh gua pulang ke rumah karena kan jarak kantor sama rumah nggak terlalu jauh. Apartemen nggak jauh, jadi pulang dulu buat makan siang kan. Terus setiap pulang dia udah buka pintu senderan gini nih, senderan di pintu atau jalannya sempoyongan. Karena ini banget apa namanya, double gitu loh kayak. Terus kita selalu datang ke dokter masalahin itu obat apa sih, akhirnya kita cari sendiri, akhirnya kita yang stop sendiri sih. Iya, kita stop sendiri karena itu mengganggu banget, nggak bisa ngelakuin aktivitas apapun. Kita minta ke dokternya, akhirnya ini kayaknya nggak bisa pakai deh kayak gitu, dan kita nggak ada kendala apa-apa, nggak ada masalah, dan ternyata emang oke, di stop nggak ada masalah gitu. Begitu di stop normal, nggak gimana, nggak jadi butuh obat itu juga enggak ternyata. Jadi emang maksudnya balik lagi ya, bukannya kita nggak percaya dokter, cuma apa yang dikasih dokter tuh kayak ada baiknya kita cari sendiri lagi itu apa, dikonfirmasi gitu, karena kadang efeknya kan nggak setiap orang sama itu. Terus di sana kan kendala bahasa kan, jadi kita perlu apa ya, jangan ngandelin cuma apa yang ngomong dokter gitu, aja gitu. Tapi kita cari itu apa informasinya sebetulnya. Apa lagi kendalanya? Enggak sih ya, itu aja sih obat. Terus udah mulai 7 bulan nyari rumah sakit. Ya, mulai masuk 7 bulan kita mulai cari rumah sakit untuk lahiran. Karena di sana rumah sakit melahirkan, karena kliniknya itu tidak menangani melahirkan. Kita pertama kali itu apa sih dia rumah sakit apa namanya? Jadi ada rumah sakit emang ada rumah sakit yang bagus swasta ya. Yang hitungannya lumayan bagus lah, kredibel lah, maksudnya reputasinya juga bagus. Akhirnya terus kita direkomendasikan ke situ. Ya udah, akhirnya kita nanya teman, nanya kita juga cari-cari, dan emang ke rumah sakit itu. Oke, dan kita udah dikasih tahu harganya, untuk lahirannya berapa, kondisinya kalau misalnya sesar berapa hari, misalnya untuk nginap di situ sesar itu 4 hari. 4-5 tergantung kondisi. Ya, kalau untuk normal cuma 3 hari. 3-4 tergantung kondisi. Itu juga udah dari mulai harga, dokternya siapa, terus prosedur sesar gimana, prosedur normal gimana, semuanya lah pokoknya kita cari tahu di rumah sakit opsi pertama itu. Akhirnya terus kita dapat suggest juga dari beberapa teman, ada coba pakai sama dokter ini, temanku kemarin ada yang melahirkan juga pakai dokter ini. Kita juga nyari tahu, kita hubungin, kita tanya personal gimana. Kita nyari sebetulnya lebih nyari yang nyaman ya, sama-sama orang asing lah yang di sana, bisa jadi bahasa bisa asing. Jadi kita dapat rekomendasi dari orang Indonesia juga yang punya kenalan
ya, orang asing juga ya. Dan dokternya menangani orang asing gitu. Ya, Maksudnya dia bisa bahasa cari Inggris. kita cari yang bahasanya bisa dimengerti. Terus kalau untuk dokter pun aku bebas, terserah ke dia maupun cewek ataupun cowok, tergantung nyamannya dia maunya kayak gimana. Kalau ketemu dokter nyaman baru ya udah lanjut. Nyari yang tektokan ngobrolnya atau dia nyampein informasi dan cara bikin tenang untuk lahiran sih, lebih ke situ. Jadi untuk masalah cewek atau cowok dokternya aku tuh nggak masalah gitu, nggak mau permasalahan. Yang penting bisa nyaman, jadi nggak panik karena kebetulan memang lahirannya ya kita aja berdua gitu. Terus ternyata setelah enggak itu 8 bulan 7 bulan udah ada deal nih, akhirnya udah dapat, cuma nyari satu opsi karena ya opsinya udah klik udah terbaik lah, maksudnya udah kita oke, udah nyaman lah. Terus berjalan 8 bulan nggak semulus itu ya, kita mau datang untuk tanda tangan kontrak lagi untuk lahiran. Jadi tadi kan kontrak ke klinik asuransi itu sampai proses kehamilan ya, tapi ini kontrak untuk proses melahirkannya. Jadi pas 8 bulan aku telepon kan gimana cara penantangannya, harus kayak gimana prosedurnya, dokumennya yang dibutuhin apa aja. Aku tanya ke rumah sakit kayak gitu, dan ternyata